اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Aku berniat belajar dan mengajar, mengambil peringatan, memberi peringatan, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, memberikan faedah dan mengambil faedah, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah rasulnya, berdakwah dan menunjukkan kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar triyakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Rabu tanggal 21 Ramadan. Kembali kita dapat meneruskan kajian kitab Syiarus Salikin, masih terkait dengan puasa, ya. Bahwa kemarin kita sudah menyampaikan kaitan dengan malam qadar, ya.
baik dari sisi terjadinya malam qadar itu di 10 akhir, wabil khusus di al-autar, bilangan atau malam-malam ganjilnya. Kemudian kita sudah menyampaikan juga tentang menghidupkan malam qadar itu, ya, dengan menghidupkan seluruh malamnya, menghidupkan separuh malamnya. Kemudian yang ketiga, sholat isya berjamaah dan berniat untuk sholat subuh berjamaah. Kita sudah juga menyampaikan bahwa di malam qadar itu turunlah malaikat Jibril bersama malaikat yang ada di Sidratul Muntaha. Lalu mereka, para malaikat itu menancapkan liwa nurnya di 4 titik kemarin, ya. Ada yang di Ka'bah, ada yang di kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang di Baitul Maqdis, dan yang terakhir di Tur Sina, Masjid Baitul Maqdis dan Masjid Tur Sina. Lalu para malaikat itu masuk ke rumah-rumah kita, ya. Tiada yang ada dalam rumah itu orang mukmin, orang mukminat, laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, kecuali apa, mereka akan masuk ke rumah-rumah tersebut, kecuali rumah yang ada di dalamnya anjing, babi, khamar, junub dari yang haram, serta gambar yang berpatung, ya. Mereka bertasbih, bertahlil, mengucapkan istighfar, memohonkan ampunan bagi ahli rumah tersebut. Di samping itu pula berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab beliau Al-Ghunyah, Jibril itu turun dari langit pada malam qadar dan tidak meninggalkan seseorang manusia kecuali apa, beliau akan mengucapkan salam dan menyalami orang yang ada di dalam rumah tersebut. Tandanya kemarin 3, ya, masih ingat? Yang pertama, iqsyi'raru jildihi, bergetarlah kulitnya, merindinglah kulitnya. Itu tanda orang yang disalami, diucapkan salam dan disalami oleh malaikat Jibril. Yang kedua, wa tarki qalbihi, lembutlah hatinya. Dan yang ketiga, wa tadmi'u ainaihi, mengalirlah, terbitlah, ya, air matanya, jatuh air matanya. Tanda itu bisa jadi ketiga-tiganya ada pada diri seseorang yang, ya, beribadah di malam qadar. Itu tandanya seseorang itu, satu, diucapkan salam, assalamualaikum ya fulan, kata malaikat Jibril. Lalu apa, disalami, disalam itu musafahah, gitu, ya. Nah, itulah tanda-tandanya 3 itu. Kemudian malam qadar itu ditandai dengan beberapa alamat. Di antaranya tidak panas pada malam itu dan tidak juga dingin. Udaranya tenang, hening, ya. Kemudian setengah daripada alamatnya juga pada pagi harinya matahari tidak ada baginya cahaya, ya, yang menyengat. Ada sinar tapi tidak ada cahaya yang menyengat, ya. Kemudian tidak ada didengar di dalam malamnya itu akan suara gonggongan anjing. Sunnah bagi kita untuk membanyakkan ucapan yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya Sayyidah Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, in wafaqtu lailatul qadar madza aqul, wahai Rasulullah, kalau aku menempati malam qadar apa yang aku ucapkan? Rasulullah menjawab, quli, kau bacalah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sering kita lengkapi dengan ucapan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Biasanya kita baca bersama-sama seperti itu. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afun, zat yang memberikan maaf, karim, zat yang mulia, tuhibbul afwa, engkau cinta keampunan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku atau maafkanlah kami. Banyakkan itu, ya. Sunnah bagi orang yang dia mendapati malam qadar untuk menyembunyikannya, tidak menceritakannya, tidak memviralkannya kalau bahasa kini, tidak. Buat status, malam ini aku dapat malam qadar, tidak perlu, ya, cukup rahasia antara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sunnah kalau seorang yang mendapati tanda-tanda itu di pagi harinya,
dia bergiat ibadah seperti pada malam harinya. Mungkin tadi malam kita tak nampak tandanya, tapi siangnya kita tampak ada tandanya. Di siang hari itu kita banyak doa seperti tadi malam banyak berdoa. Kita banyak beribadah seperti tadi malam kita banyak beribadah. Itulah beberapa tanda yang terkait dengan malam Qadar. Turun beribu-ribu malaikat gitu ya pada malam Qadar itu. Kemudian kita lanjutkan, adapun yang lazim dengan sebab membatalkan puasa itu ada 4 perkara. Jadi sebab batal puasa itu ada akibatnya, dampaknya. Di antaranya yang pertama qada. Ketika seorang batal puasa maka wajib qada itu atas siapa? Atas setiap orang Islam yang akil baligh. Dia berakal, dia baligh. Dia tak ada puasa. Ya. Pada bulan Ramadan sama ada dengan sebab dia uzur atau tidak uzur. Bisa saja dia sakit atau dia dalam perjalanan tak ada puasa. Berarti itu ada uzurnya, ada. Atau tidak ada uzur, tak ada sebab, dia sihatlah, tak ada puasa. Maka wajib qada atas orang tersebut. Gitu ya, wajib dia qada. Dia bayar nanti di luar Ramadan. Gitu ya. Cuma beda, ada beda apa namanya itu fadilahnya. Gitu. Fadilahnya apa? Ramadan itu fadilahnya tidak tergantikan di luar Ramadan. Kalau puasanya bisa tergantikan. Berapa hari yang kita tinggalkan kita qada. 5 hari kita tinggal, uzur tak uzur, ada. Maka 5 hari kita kerjakan di luar Ramadan. Tapi puasa di luar Ramadan tak bisa digantikan fadilahnya di luar Ramadan. Karena keistimewaan bulan Ramadan tidak sama di luar Ramadan. Maka kalau tidak ada uzur, jangan sekali-kali kita meninggalkan puasa, gitu ya, kecuali memang ada uzur. Dan wajib qada itu atas perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Wajib orang yang haid, yang nifas, gitu ya, dia wajib mengqada. Bahkan haram hukumnya dia puasa, tak boleh dia puasa, gitu ya. Dan demikian lagi wajib qada puasa Ramadan itu atas orang yang murtad jika ia kembali kepada Islam, gitu ya. Ada yang murtad, dulu Islam, lalu dia pindah agama murtad, gitu ya. Lalu masuk lagi Islam. Selama dia murtad itu wajib dia qada, salatnya wajib diqada, puasanya wajib diqada. Gitu. Ya. Beda kalau dia memang kafir aslinya lah, ada. Kalau kafir aslinya lah, ya, dia masuk Islam maka tidak ada kewajiban dia mengqada salat yang ditinggalkan selama dia kafir dan puasa yang ditinggalkan selama dia kafir. Itu beda. Jadi tidak wajib qada atas orang yang kafir. Ini jika ia masuk Islam, dia mu'allab, itu tidak wajib dia qada. Demikian lagi tidak wajib qada atas kanak-kanak jika ia baligh. Anak-anak, ya, tidak wajib dia qada. Ya, kalau dia meninggalkan puasa selama dia belum baligh, kemudian tiba balighnya, selama dia belum baligh tidak wajib qada. Dan juga tidak wajib qada orang yang gila jika sembuh daripada gilanya. Gila bertahun-tahun kemudian sehat. Berapa tahun dia tinggal itu tidak wajib qada, gitu ya. Baik, yang kedua, orang yang membatalkan puasa itu melazimi kafarah. Maka wajib memberi kafarah atas orang yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadan itu. Dengan sebab apa? Jima' dalam siang hari pada bulan Ramadan. Jadi ini perlu diperhatikan betul nih, terutama ya, tidak ada yang baru, yang lama juga kok. Ya, tidak ada yang baru, ya. Artinya yang sehat, yang punya nafsu syahwat, ya, kepada istrinya, hati-hati, ya. Ada larangan, ya, bagi kita untuk, ya, berkumpul di siang hari bulan Ramadan, gitu ya. Kalau malamnya halal, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah Al-Baqarah, ya. Dihalalkan bagi kamu arrafasu ila nisaikum, rafas, tidak kumpul bercampur dengan istri-istri kamu. Hunna libasul lakum, mereka istri itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Itu indahnya bahasa Quran.
Ada. Istri itu pakaian kita, kita pakaian dia. Pakaian itu satu, menutupi ya aurat masing-masing, bersatu dalam satu ikatan, ada hubungan suami istri, dihalalkan di malam hari bulan Ramadan, halal gitu ya. Nah, tapi sunnah mandinya itu sebelum fajar, sunnah. Nah, sebelum fajar, sebelum masuk subuh mandilah. Tapi seandainya ya diakhirkan mandinya, entah tertidur atau memang diakhirkan mandinya, sah tak puasanya? Sah, puasanya tetap sah ya. Puasa bagi orang yang mengakhirkan mandi gitu, wajibnya itu tetap sah gitu. Nah, cuma jangan sampai hubungan tadi di ujung-ujung menjelang subuh berlanjut. Nah, masuk waktu subuh, nah itu yang tidak boleh dari itu. Sejak dari fajarnya masuk subuhnya sampai maghribnya itu terlarang, dilarang bagi orang yang puasa itu dia jima ya, akan istrinya di siang hari pada bulan Ramadan. Kalau terjadi itu ada kafarahnya. Nah itu kafarah ya. Kafarah itu yaitu memerdekakan seorang hamba, itu kafarahnya tuh gitu ya. Pertama dia merdekakan seorang hamba gitu ya. Yang kedua, jika tidak kuasa memerdekakan seorang hamba itu, hendaklah ia puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut. Nah itu ya. Tidak sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa tidak. Ya, berturut-turut puasa. Gitu ya. Yang ketiga, gitu ya, jika ya tidak juga kuasa ia. Nah, tidak ada kuasa di situ, bisa jadi dia sulit puasa berturut-turut itu karena tuanya. Bisa jadi ya tak. Kalau tadi ada pengetahuan baru orang tua ya, melanggar itu, karena tua dia tidak sanggup, atau karena apa? Marad, karena sakit. Ya. Yang terus-terus selama 2 bulan itu ya tak. Atau bertambah sakitnya. Awak punya penyakit, bawa puasa lagi 2 bulan ya, tambah biar lagi sakitnya. Berarti tidak mampu dia ya. Nah, atau dia mengalami satu masyaqqah, kesulitan yang luar biasa kalau dia puasa 2 bulan berturut-turut, maka ketika itu ya, hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Nah, itu yang ketiga. 60 orang miskin diberi makan dengan 60 mud. Gitu ya, ukuran mud ya. Tiap satu orang itu 1 mud makanan memadai fitrah. Jadi beras gitu ya. Dia bagi beras itu 1 mud ya, 1 mud itu 0,6 kg, setengah kilo lebih dikit gitu ya. Nah, 1 mud yaitu 1/4 gantang fitrah. Jadi 1 mud itu kurang lebih 1/4 gantang fitrah. Satu fitrah itu 1 sok kalau 4 mud itu ya 1 sok gitu ya. Nah, demikian lagi wajib atas orang yang jima itu qada akan puasanya yang dibatalkan. Di samping dia wajib membayar kafarah itu tadi itu. Apa kafarahnya tadi itu? 1, memerdekakan seorang hamba. Hamba tidak ada gitu. Yang kedua puasa 2 bulan. Coba dulu puasa. Ya, ada telam, ada sehari beda telam kata dia ada. Kedua bulan ada. Lalu dengan uzur-uzur tadi itu tidak telapnya, tidak mampunya, maka baru memberikan 60 makan orang miskin. Wa tajibu hadzal kafarah 'ala rajul la 'alal mar'ah. Wajib kafarah itu atas laki-laki, bukan atas perempuan. Perempuannya tidak kena. Itu, laki-lakinya yang kena. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu-ibu tua ya, nanya, guru, nanyo saya lagi muda dulu, pernah suami saya ya mohon maaf ya dalam bulan Ramadan ini gitu ya, iya di siang hari Ramadan beberapa tahun yang lalu katanya ya, orang tua, orang sudah tua, cuma dia itu tadi tanggung jawabnya dia merasa ada perasaan bersalah. Karena apa? Sepengetahuan dia kalau orang yang macam itu ada kafarahnya. Adik nanyo, saya ke macam mana kata beliau. Ternyata apa? Di dalam hukumnya perempuan tidak ada kena dia. Yang kena itu bagi suaminya. Perempuan tidak ada kena, ya. Perempuan tidak kena kafarah tersebut. Itu. Baik, ya. Yang ketiga,
melazimi ya dengan sebab dia batal itu imsak, menahan. Wajib imsak atas orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan tiada uzur. Imsak itu apa? Menahan diri dari makan dan minum dan jima pada siang hari yang dibatalkan akan puasanya. Walaupun dia ada puasa tapi wajib dia tahan. Karena menghormati Ramadan itu gitu ya. Bukan sekadar menghormati orang yang puasa tapi menghormati bulan Ramadannya. Karena bulan Ramadan ada bulan yang dimuliakan, yang dihormati. Dia tahan makan, minum dan jima di siang hari yang dibatalkannya itu. Dan tidak wajib imsak atas perempuan jika ia suci daripada haid pada siang hari Ramadan. Perempuan yang haid dia kan tidak ada puasa, gitu ya. Kemudian dia suci, ya. Dia suci itu artinya dia masih dalam keadaan puasa. Ketika itu dia tidak wajib imsak, gitu ya. Kemudian demikian lagi tidak wajib atas orang yang musafir jika ia datang dari negeri yang lain padahal tidak puasa, gitu ya. Orang yang musafir melanjutkan musafirnya, gitu ya. Sedangkan ia tidak puasa, maka tidak wajib dia imsak. Dan afdal bagi orang yang musafir dalam perjalanannya itu puasa bulan Ramadan jika ia kuat. Kalau kita musafir macam mana? Puasa apa tidak? Gitu ya. Dilihat kalau kita mampu, kita kuat, maka ya yang afdal bagi kita adalah puasa. Tapi jika ia dhaif, kita merasakan lemah dengan kita musafir, perjalanan itu membuat kita lemah, maka ketika itu berbuka itu afdal. Lebih afdal dia tidak puasa. Ukurlah perjalanan kita macam mana, gitu ya. Perjalanan dari Sika ke Jakarta bisa pakai mobil, bisa pakai pesawat, betul ya. Bisa pakai mobil, pakai pesawat. Mungkin ya, capeknya, letihnya beda, gitu ya. Kalau kita pesawat mungkin 1 jam sudah nyampe. Sama musafirnya sudah boleh ya, dia jamak, sudah boleh dia qasar, ya. Ketika itu puasa atau tidak, ukurlah. Kalau dia tidak ada capek, dia tidak ada lemah, maka yang afdal dia puasa. Tapi kalau dia ya, lemah, ya, dia tidak kuat, maka afdalnya dia berbuka. Yang keempat, ya, lazim atas yang membatalkan puasa itu fidyah. Wajib fidyah itu atas perempuan yang bunting, perempuan yang hamil, ya, dan atas perempuan yang menyusui kanak-kanak, ya. Jika apa? Keduanya berbuka karena takut akan kesusahan anaknya. Jadi orang yang hamil boleh tak puasa? Boleh. Orang yang tak menyusui boleh tak puasa? Boleh, gitu ya. Dilihat itu nanti ditafsir. Kalau dia tidak puasa itu mengkhawatirkan anaknya, kalau dia hamil nanti kandungannya macam mana, khawatir anaknya. Kalau dia nyusui, khawatir kurangnya air susu untuk anaknya, maka dia kena dua, dia kena qada dan kena fidyah, gitu. Dia kena fidyah. Fidyah itu apa? Tiap-tiap hari 1 mud tadi itu, ya, yang memadai akan fitrah tadi itu, ya, diberikan kepada 1 fakir atau 1 miskin. Selain daripada fidyah itu wajib pula diqadanya tadi itu, ya. Dia wajib bayar puasa yang ditinggalkan berapa hari dan ditambah dengan fidyah, gitu. Dan orang yang sangat tua jika ia tidak puasa maka hendaklah memberi pada tiap 1 hari 1 mud. Jadi orang yang sakit itu ada 2. Ada sakit yang diharapkan sembuhnya, ada sakit tua yang tidak diharapkan sembuhnya. Kalau kita dalam bulan Ramadan ini sakit, gitu ya, boleh tak kita tidak puasa? Boleh, karena sakitnya. Nanti berapa hari kita sakit, kita tinggal Ramadan 5 hari misalnya, di luar Ramadan nanti kita bayarlah 5 hari puasa. Tidak tambah fidyah, tidak pakai fidyah. Bagi orang tua kita, gitu ya, nyai-nyai kita, datuk kita, mungkin ada yang masih panjang umurnya sekarang, tapi dia tidak mampu lagi puasa. Sakit tua sudah, gitu ya. Dia puasa tidak mampu. Maka untuk orang tua yang semacam ini, dia hanya kena 1, yaitu apa? Membayar fidyah. Tidak wajib mengqada puasanya selama dia tidak berpuasa. Karena memang sakitnya itu sakit
menua menahun yang tidak diharapkan sembuhnya. Maka bagi mereka ini orang yang sangat tua, jika tidak kuasa puasa maka hendaklah memberi pada tiap satu hari itu satu mud makanan yang memadai sebagai fitrah dan diberikan kepada seorang yang miskin. Ini hal-hal yang terkait dengan batalnya puasa seseorang itu. Satu, ya baginya mengqadha. Yang kedua, baginya membayar kafarah. Yang ketiga, wajib imsak dan tidak imsak, ada juga tadi ya dengan beberapa perinciannya. Kemudian yang keempat adalah membayar fidyah gitu. Baik ya. Kemudian ya perlu kita sampaikan pula ini hukum-hukum puasa. Jadi puasa itu gitu ya, ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya makruh, dan ada hukumnya haram gitu ya. Mana yang hukumnya wajib? Satu, saum Ramadan seperti kita sekarang ini, itu wajib. Yang kedua, saumul qadha yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau hari yang kita tinggalkan berapa hari, wajib kita bayar qadha. Yang ketiga, puasa kafarah tadi itu wajib hukumnya itu. Ya. Kafarah akibat apa tadi itu, diantaranya ya kumpul di siang hari bulan Ramadan suami istri, itu wajib hukumnya gitu ya. Kemudian puasa yang terkait dengan haji umrah gitu ya, ganti dari apa sembelihan dalam fidyah yang mungkin tidak ditunaikannya, 3 hari di sana, 7 hari waktu balik gitu ya. Kemudian puasa ya istisqa apabila hakim memerintahkan. Kalau hakim tidak memerintahkan sunnah ya, sunnah bagi orang itu puasa sebelum dia solat istisqa minta hujan. Tapi kalau memang diwajibkan oleh memerintah oleh hakim, maka wajib kita puasa. Yang keenam, saumun nazar, puasa nazar. Saya bernazar kalau saya sehat saya puasa. Saya bernazar kalau saya sampai hajat saya puasa. Ketika itu hukumnya wajib. Seluruh puasa yang 6 ini niatnya wajib di malam harinya. Tidak sah kalau siang hari dia berniat gitu ya. Wajib memalamkan niatnya. Kemudian yang kedua, hukum puasa itu mandub ya, sunnah ya. Sunnah itu ada yang berulang dengan sebab berulangnya tahun, setahun sekali, seperti puasa Arafah, Asyura ya, hari 9-nya Tasu'a, kemudian hari ke-11-nya. Nanti kita akan rinci lagi ini pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada yang berulang dan sebab berulang bulan. Puasa hari putih ya, 13, 14, 15. Kemudian ada puasa hari hitam, ada juga. Gitu ya. 27, 28, 29, 28, 29, 30. Nanti kita rinci nanti ya. Ini sekilas saja dulu. Kemudian ada yang berulang dengan sebab berulangnya minggu, yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Jadi ada berulang sebab berulang tahun berulang-ulangnya tahun, kemudian berulangnya bulan dan berulangnya minggu. Dan seafdal puasa itu adalah puasa saumu yaumin wa iftar yaumin. Puasa sehari berbuka. Itu yang paling afdal. Puasa apa itu? Ya, saumu Sayyidina Daud alaihi salam. Puasa Daud gitu ya, sehari puasa sehari iddah. Kemudian yang ketiga, hukum puasa itu makruh. Makruh malah tidak wajib gitu ya, tapi hukum makruh. Ifradu yaumil jum'ah wa wisabat awal ahad. Dia menyendirikan puasa khusus hari Jumat puasa, khusus hari Sabtu puasa, khusus hari Minggu puasa, khusus ya. Jadi kalau mengkhususkan satu hari yang dimaksud itu, pokoknya setiap Jumat dia puasa, setiap Sabtu dia puasa, setiap Ahad dia puasa, itu makruh. Itu hilang makruhnya kalau apa? Kalau digandeng ya, Jumat, Kamis Jumat, gitu ya.
dan hari-hari berikutnya digandeng gitu ya. Nah, itu tidak makruh, hilang makruhnya. Kemudian yang keempat gitu ya, haram hukum puasa gitu ya. Satu, haram ma'asihah. Nah, ini jarang dipahami ini ya, mudah-mudahan bisa diperhatikan ini. Haram tapi apa ya, ma'asihah, sah, puasanya sah tapi hukumnya haram. Nah, macam mana tuh ada ya, itu gitu ya. Haram ma'asihah, haram hukumnya tapi sah puasanya. Wa huwa shaumu zaujah biduni izni zaujiha, yaitu puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Nah, ya. Ini dengar ibu-ibu yang di belakang ya. Seorang istri puasa sunnah tanpa izin suaminya, itu sah ada puasanya, sah tapi haram. Haram itu apa artinya? Dosa. Berdosa seorang istri puasa sunnah gitu ya tanpa izin suaminya. Perhatikan itu. Puasa ibadah ada? Ibadah. Sebenarnya berpahala sebenarnya. Tapi ketika istri tidak ada izin dengan suaminya dalam hal-hal ibadah sunnah, ya, dia tidak ada izin lagi langsung puasa, itu hukumnya adalah haram. Nah, pengen dapat pahala malah dapat dosa. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya pentingnya seorang istri itu gitu ya, taat kepada suaminya gitu ya. Nah, padahal luar biasa puasa itu besar fadilahnya, besar pahalanya ketika si istri tidak ada izin dengan suaminya, malah berdosa gitu ya. Baik, yang kedua, haram tadi itu haram ma'a adami sihah, haram hukumnya dan tidak sah puasanya. Nah, ini kita sudah mengetahui ya. Di antaranya itu puasa hari raya Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Haram hukumnya, tidak sah puasanya gitu ya. Kemudian puasa di hari Tasyrik ya, 12, 11, 12, 13 gitu ya, di hari penyembelihan ya, kurban gitu, haram. Nah, ya. Kemudian ya, yang keempat, puasa di nisfil akhir min Sya'ban, puasa di separuh akhir bulan Sya'ban gitu ya. Wahia, yaitu puasa di tanggal 16, 17, 18 ila akhir bulan gitu ya. Jadi nisfu Sya'ban tanggal berapa? 15 gitu ya. Nah, jadi boleh gitu ya, ya orang itu puasa di akhir itu gitu ya. Bila apa? Bila puasa itu wajib, seperti qadha, kafarah tadi, nazar. Tanggal 16-nya lewat nisfu itu boleh tak orang bayar qadha? Masih boleh. Kalau puasa kita belum terbayar ya, lewat nisfu masih boleh mengqadha tak? Boleh. Kalau kita ada puasa nazar masih boleh puasa tak? Boleh gitu ya. Atau kafarah itu masih boleh ya. Kemudian iza kan lahu sunnah mu'tadah, kalau puasa dia itu sunnah yang diwiridkannya, dia biasa Senin Kemis puasa, lewat nisfu masih boleh tak? Masih boleh. Memang kebiasaan dia Senin Kemis itu Tapi kalau tidak ada biasa-biasa Senin Kemis, tiba-tiba habis nisfu mulai Senin Kemis, itu tidak boleh. Jadi perlu dipahami betul ya, yang ini, yang bagian akhir ini, bagian keempat ini puasa setelah nisfu ya. Yang ketiga, iza wasala nisfasani bima qablahu, bila seorang itu puasa di separuh akhir nisfu, dia puasa dengan yang sebelumnya. Artinya apa? Dia puasa tanggal 15-nya dia puasa. Biasanya kita memang puasa nisfu itu ya. Kita puasa tanggal 15-nya. Fayajuzu lahu ayyasumal ladzi ba'dahu, maka boleh bagi dia puasa 16-nya dia boleh gitu ya. Kalau dia puasa hari 16, 17-nya dia masih boleh gitu ya, sampai akhir bulan ya, menjelang tanggal 29-nya masih boleh dia puasa gitu ya. Tapi kalau di hari itu dia ada yang tidak ada puasa gitu ya, dia batalkan. 15 dia puasa, 16 dia puasa, 17 dia, 18 dia puasa, 19 dia tidak, berarti ada hari yang dia tidak puasa gitu ya. Maka
sisanya itu tidak boleh lagi dia puasa. Gitu ya. Berarti tanggal berapa tu tidak boleh lagi? 20 dan berikutnya tidak boleh lagi. Kalau ada diselingi dengan tidak puasa. Gitu ya. Nah, ini sudah lewat lah nisfu, tapi pengetahuan bagi kita untuk ke depan ya seperti itu ketika kita masuk nisfu. Gitu ya. Nah, kemudian yang diharamkan adalah puasa di hari syak, hari ragu ya. Ini hari ya di ujung-ujung bulan Sya'ban. Ini sudah masuk satu Ramadan atau bukan, lalu dia puasa. Nah, ketika itu haram dia puasa, gitu ya. Maka tinggalkanlah puasa di hari-hari akhir itu. Yakin masuk Ramadan, puasalah dia berniat bulan Ramadan, gitu ya. Baik ya. Kemudian ya, pasal yang berikutnya faslun fi asraris shaum wa syurutihil batinah ya. Pasal mengenai rahasia puasa dan menyatakan segala syarat yang batinnya puasa. Insyaallah kita lanjutkan hari Selasa yang akan datang. Wallahu taala alam. Li khamsatun utfi biha harwal wabail hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah li khamsatun utfi biha arwal wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah li khamsatun utfi biha harwal wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عني الخلق البلا فإنهم ضعف أجمعين يا لطيف لم يزل واخمر لي نيران الفتان واكفنا كل المحان وجن علينا بالمنان واكفي أذايا المؤذين والقهط ارفع والوبا واجعل عيدانا كالهبا واعمر عمانا والربا وكلنا عونا معين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين يا لطيف لم يزل واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد ديننا به واصلح أمور المسلمين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قامين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل
والمسلمين واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا أمين رب العالمين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. الفاتحة. أن الله يرقنا رزق الحلال والطيب والشفاء من الأمراض والبلاء والفتن والمحن والوباء الشفاء على اسم هذه القصيدة الحبيب عبد الله بن علي بن حسن بن سنة حداد رسول محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربنا يشاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في قدرة أبدا عدد خلقه ورب كلمات سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم. صلى الله الله بارك عليه. على محمد صلى الله عليه وسلم. بارك عليه. صلى 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 بارك عليه. صلوا صلوا بارك عليه. صلوا بارك عليه.